Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelutus dimanapun berada, berjumpa kembali kita di channel Anas Hasdin Mundika. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik, yaitu untuk menanggapi atau melakukan argumen banding kepada salah satu channel YouTube yang juga cukup santer, yaitu yang sering dibawakan oleh Guru Gembul. Kali ini yang menggelitik yaitu tentang judul yang dibawakan oleh Guru Gembul tentang bagaimana memasuki dimensi Tuhan. Bahwasanya Guru Gembul menjelaskan tentang dimensi-dimensi kemanusiaan, yaitu dari tingkat 1 sampai ke tingkat kelima. Bahwa pada dasarnya manusia bumi, walaupun sudah begitu jauh maju peradabannya, namun masih berkutat ketika cuma bisa mengelola sumber daya yang ada di bumi itu sendiri, maka manusia tersebut hanya berkutat pada dimensi 1 dan dimensi kedua. Sementara di atas sana, di jagat raya, di alam semesta ini, masih banyak manusia-manusia lain, masih banyak makhluk-makhluk lain yang mungkin disebut alien, yang mempunyai kehidupan dengan dimensi yang ketiga, keempat, dan bahkan kelima. Guru Gembul mengatakan bahwa bisa jadi bahwa kita ini adalah ciptaan dari dimensi atau makhluk-makhluk lain yang mempunyai dimensi di atas kita, yaitu ciptaan dari makhluk yang berdimensi di atas 3 atau berdimensi 4 atau bahkan berdimensi 5. Yaitu ketika kita berdimensi 4 atau berdimensi 5, yaitu makhluk tersebut telah mampu merekayasa ruang dan waktu. Memang argumentasi-argumentasi yang dibawakan Guru Gembul cukup baik dengan beberapa teori-teori, dengan beberapa saintis yang dikemukakan. Namun ada beberapa hal, mungkin ini sekedar pemikiran banding bahwa Guru Gembul juga harus melihat bagaimana penegasan kitab suci, yang saya juga belum tahu Guru Gembul beragama apa, tapi kalau dalam Al-Quran jelas ditegaskan bahwa misalnya dalam surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 5 dikatakan Alif Lam Mim, Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi dari ayat pertama sudah menegaskan bahwa kitab ini tidak ada keraguan bagi siapapun. Kitab ini sudah menantang kepada siapapun bahwa inilah sebuah kitab kebenaran yang tidak ada keraguan-keraguan, yang tidak ada tafsir-tafsir yang spekulatif. Kemudian pada ayat 3, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki kami berikan kepada mereka. Kemudian ayat 4, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum kamu, sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Kemudian mereka mendapatkan petunjuk dari Tuhannya dan merekalah adalah orang-orang yang beruntung. Dari penjelasan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ini jelas bahwa yang dikatakan Guru Gembul tentang alien itu mungkin juga bisa dilihat dari surah ini, bahwa benar kalau yang namanya alien yang bisa bolak-balik melalui perjalanan antara semesta, melalui galaksi Andromeda dan galaksi-galaksi lain yang begitu miliaran. Bagaimana dengan malaikat misalnya Jibril, bagaimana dengan malaikat Israel yang ketika berada di Sidratul Muntaha dalam beberapa menit kemudian, dalam beberapa jam kemudian bisa turun ke bumi. Apakah mereka juga tidak bisa dikatakan sebagai alien atau tidak bisa dikatakan sebagai makhluk dengan berdimensi kelima yang sudah mampu merekayasa ruang dan waktu sehingga dia tidak perlu lagi kecepatan cahaya untuk turun menyampaikan wahyu. Nah, itu tentang Jibril atau malaikat-malaikat lain. Nah, sekarang yang bisa mengetahui dan bisa memahami keberadaan mereka adalah juga orang-orang yang berdimensi yang sama, yaitu Nabi. Nabi adalah manusia biasa yang diberikan atribut-atribut ketuhanan untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Nah, ketika Jibril menyampaikan wahyu, yang bisa melihat Jibril cuma Nabi besar Muhammad SAW. Makhluk manusia-manusia yang lain, sahabat-sahabat lain tidak bisa melihatnya. Artinya,
dimensi Rasulullah, dimensi Nabi Muhammad sudah sama dengan dimensi Jibril. Ketika Jibril bisa merekayasa ruang dan waktu, ketika Jibril bisa tampak oleh Muhammad, berarti dimensi Muhammad posisinya sama dan bukan makan lebih. Sehingga ketika Isra Mi'raj itu walaupun ditemani oleh burak atau cahaya, Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha dalam satu malam, dalam hitungan hari, dalam hitungan jam. Ketika kita bicara matematika, bicara kuantum, dia harus melewati jutaan tahun cahaya, itu tidak mungkin itu terjadi. Sehingga mungkin guru gembul juga mungkin harus melihat dulu atau mengkaji Al-Quran bahwa yang namanya makhluk-makhluk lain itu, bahwa kita disuruh beriman kepada yang gaib, dan malaikat, jin, bahkan setan itu bukan cuma ruh, tapi ada makhluk, ada tubuh kasarnya. Sehingga kalau di dalam Al-Quran dikatakan, coba misal di hari akhir nanti Israel disuruh mencabut nyawanya sendiri, berarti ada nyawa, ada jasad. Nah, jasadnya itu tidak kelihatan oleh kita, jasad Jibril tidak kelihatan, jasad Israel tidak kelihatan. Berarti mereka itu punya dimensi yang lebih tinggi dari kita. Nah, hanya makhluk-makhluk yang berdimensi lebih tinggi yang bisa melihat Jibril, yang bisa melihat Israel. Nah, berarti Nabi Muhammad dan nabi-nabi lain yang bisa melihat malaikat, berarti dimensinya sama. Nah, ini bisa dikategorikan dengan alien. Sehingga kalau kita ngaji kan, ada malaikat penjaga gunung, ada malaikat penjaga lautan. Sehingga benar kalau guru gembel mengatakan bahwa makhluk-makhluk lain alien itu bisa menggambar sesuatu, bisa membuat gunung, bisa misalnya membuat gelombang yang tinggi, itu benar itu. Tapi mungkin perlu dilihat di samping saintis bahwa Al-Quran juga menjelaskan seperti itu, bahwa ada makhluk berkesadaran tinggi yang bukan cuma dalam kondisi ruh, tapi jasad yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh. Karena dimensinya sudah lebih tinggi dari kita, sudah mampu merekayasa ruang dan waktu. Seperti itu. Coba kita lihat dalam Isra Mi'raj. Dengan Allah bersumpah, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada malam hari. Artinya yang menjalankan bukan lagi yang mampu merekayasa ruang, tapi yang menciptakan ruang dan waktu, ditemani oleh zat, oleh makhluk juga yang bisa merekayasa ruang dan waktu, yaitu Jibril. Walaupun dikatakan Jibril mempunyai 600 sayap yang begitu besar, yang begitu gede, yang bisa dari bumi sampai ke langit, tapi tidak seperti itu. Kalaupun Jibril harus terbang melalui kecepatan cahaya, tidak akan sanggup dalam satu malam, mungkin butuh jutaan tahun juga. Tapi artinya Jibril adalah makhluk berdimensi keempat atau kelima yang sudah bisa merekayasa ruang dan waktu, sehingga bisa bolak-balik dari Sidratul Muntaha atau dari sisi Allah langsung ke bumi. Dan yang ditemui juga adalah makhluk berkesadaran tinggi atau zat yang berkesadaran tinggi, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang juga bisa jadi punya dimensi yang sama dengan malaikat yang membawanya. Jadi ini sekedar langkah awal bahwa bisa kita bicara alien, bisa kita bicara makhluk-makhluk yang lain. Cuma perlu diketahui bahwa makhluk-makhluk juga yang berdimensi yang kasat mata itu terdiri dari ruh dan jasad. Misalnya setan, misalnya iblis, misalnya malaikat, itu juga bukan cuma ruh, tapi ada jasadnya. Kita tidak bisa lihat. Berarti dimensi mereka lebih tinggi, atau kita beda dimensi. Kenapa kita merasa dimensi kita masih rendah? Karena kita mungkin belum mengelola dimensi kita belum menggali dimensi kita, sehingga kita belum mencapai pada dimensi yang lebih tinggi tersebut. Tapi ketika kita baca sejarah raja-raja, sejarah orang-orang saleh, kan mereka bisa mokso, bisa menghilang. Artinya bisa mereka melakukan perjalanan antara jasad dan ruh, sehingga mereka bisa hilang, tidak seperti orang biasa. Itu yang terjadi. Jadi sekedar mengingatkan, sekedar argumen banding bahwa bisa jadi malaikat-malaikat juga itu bisa disebut alien, karena mereka sudah bolak-balik bumi, tapi tidak kita sadari, tidak kita ketahui. Dan malaikat-malaikat itu bisa menjaga gunung, bisa menjaga laut, bisa menjaga hutan, dan sebagainya. Masing-masing telah ditugaskan, dan kita mungkin yang merasa dimensinya masih rendah, tidak bisa memahami keberadaan mereka. Walaupun mereka bisa hangout bolak-balik. Coba baca Al-Quran itu. Ada misalnya setan-setan sebelum Al-Quran diturunkan itu bisa hangout ke langit. Lalu mereka dilempari dengan meteor. Kemudian mereka tidak bisa naik lagi. Artinya mereka bisa merekayasa ruang dan waktu. Dalam sekejap bisa sampai ke langit yang melewati miliaran bintang ke bintang, miliaran planet. Itu yang terjadi. Jadi ini sementara langkah awal untuk merasa tergelitik dengan pemikiran-pemikiran guru gempul yang mungkin ini masih sekedar sesuatu yang dangkal, tapi kita mulai dari sini. Pelutus dimanapun berada, terima kasih telah menyimak video ini, dan semoga bisa kita ketemu dalam video-video selanjutnya tentang penjelasan perjalanan umat manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.